Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kekuatan dalam melaksanakan tugas pemerintah di instansi pemerintah masing-masing di mana Bapak Ibu ditugaskan. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini, pada informasi ini, ada satu hal yang perlu Bapak Ibu honorer ketahui, bahwa Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, sepakat buka opsi honorer diangkat jadi ASN tahun ini. Ini suatu hal yang mengembirakan Bapak ya. Menpan RB sepakat buka opsi honorer diangkat jadi aparatur sipil negara tahun ini, di tahun 2023 ini. Nah, Bapak Ibu, benarkah informasi ini atau tidak? Nah, sebaiknya untuk menjawab pertanyaan itu, Bapak Ibu simak video ini sampai selesai, jangan sampai ketinggalan, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Nasib tenaga honorer non-ASN makin cerah di tengah terpaan kabar buruk mengenai rencana penghapusan honorer di instansi pemerintah. Akhirnya, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, sepakat untuk membuka opsi angkat honorer jadi ASN tahun ini. Suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Jika hal ini dapat terrealisir, maka ini adalah jawaban dari impian daripada honorer. Tentu saja hal ini merupakan kabar gembira bagi seluruh tenaga honorer di lingkup instansi pemerintah karena mimpi jadi aparatur sipil negara segera tercapai. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mendapatkan manfaat dari Presiden Joko Widodo untuk segera menuntaskan permasalahan tenaga honorer di Indonesia saat ini. Untuk diketahui bersama bahwa jumlah tenaga honorer kian bertambah, bahkan hingga kini berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara terdapat sebanyak kurang lebih 2,3 juta honorer di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Padahal Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB pada tahun lalu telah menerbitkan surat edaran terkait penghapusan tenaga honorer paling lambat pada 28 November 2023 menjelang akhir tahun ini. Naiknya jumlah honorer sejalan dengan kebutuhan tenaga honorer non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, terutama di lingkungan instansi pemerintah daerah. Keberadaan tenaga honorer banyak mengisi bidang pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis. Tentu tiga bidang ini yang memang benar sebaran honorernya sangat luar biasa. Dengan adanya tenaga honorer ini, maka pelayanan di pemerintah daerah dapat berjalan secara optimal sebagaimana harapan. Sebab Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas dan sejumlah pemerintah daerah menyadari bahwa ada beberapa pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan oleh aparatur sipil negara. Tentunya ASN adalah PNS dan P3K. Peran penting tenaga honorer di instansi pemerintahan tidak mungkin dihapus begitu saja secara massal. Kenapa? Karena memang tenaga honorer ini sangat dibutuhkan dalam hal pekerjaan-pekerjaan tertentu yang tidak dapat dikerjakan oleh para pegawai ASN. Selain akan meningkatkan angka pengangguran yang cukup signifikan, juga berdampak pada macetnya pelayanan di instansi pemerintah. Bahkan bisa saja pelayanan tersebut bukan lagi tersendat, melainkan akan mati karena tidak adanya tenaga honorer yang bertugas. Misalnya, banyak sekolah-sekolah di daerah yang
banyak diisi oleh guru honorer. Bahkan guru PNS di sekolah-sekolah tersebut jumlahnya sangat sedikit. Apabila guru honorer dihapus, maka jelas sekolah-sekolah yang memiliki banyak guru honorer tentu saja akan mati atau tutup karena tidak ada tenaga pengajarnya. Meskipun banyak tenaga honorer yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak, tetapi kinerja tenaga honorer luar biasa di instansi pemerintah, terutama di bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Meskipun banyak tenaga honorer yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak, tetapi kinerjanya sangat luar biasa. Mereka tetap menunjukkan dedikasi sebagai honorer yang baik dan berkualitas. Tidak heran banyak sejumlah pemerintah daerah, DPR, hingga Menpan RB sepakat untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer pada akhir tahun 2023 tahun ini. Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas membuka opsi untuk mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara sebagai alternatif penyelesaian tenaga honorer. Jadi, inilah memang yang dinantikan oleh para honorer, bahwa semua honorer ini akan diperhatikan oleh pemerintah dalam hal pengangkatan. Nah, di sini ada satu pernyataan dan pengakuan bahwa Menpan RB setuju dengan membuka opsi pengangkatan honorer ini menjadi aparatur sipil negara menjelang berakhir tahun 2023 ini. Nah, tinggal menunggu waktu Bapak, tinggal beberapa lagi. Kalau ini sudah bulan Maret, rencananya menjelang akhir tahun 2023 berarti kurang lebih berapa bulan lagi. Bapak Ibu honorer mohon bersabar menunggu kepastian bagaimana rencana pemerintah terhadap pengangkatan ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menpan RB pada informasi ini. Namun untuk merealisasikan opsi tersebut maka dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit mengingat jumlah tenaga honorer yang mencapai 2,3 juta orang ini. Jika opsi ini dipilih sebagai solusi, maka anggaran keuangan negara tidak akan mencukupi dan tentunya itu menjadi beban berat bagi negara. Sehingga untuk mengangkat tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara membutuhkan skala prioritas siapa yang berhak diangkat menjadi ASN tahun 2023 tahun ini. Pemerintah akan mengangkat tenaga honorer menjadi ASN melalui pengadaan seleksi P3K. Sejak tahun 2022, pemerintah telah membuka kesempatan bagi guru honorer dan tenaga kesehatan untuk segera diangkat menjadi ASN. Adapun pada tahun 2023 sama, pemerintah masih memberikan prioritas utama bagi honorer guru dan tenaga kesehatan. Sementara pada tahun 2024 ke depan mendatang, pemerintah telah menyiapkan sebanyak 1 juta formasi kebutuhan yang dapat diisi oleh honorer dari berbagai bidang. Demikian informasinya Bapak Ibu tentang informasi yang disampaikan oleh Menpan RB bahwa salah satu solusi atau opsi yang dia pilih dan dia setujui adalah pengangkatan honorer ini menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Karena memang itulah solusi terbaiknya. Jadi Menpan RB tengah mendiskusikan hal ini bersama dengan DPR, DPD, dan asosiasi pemerintah, juga bersama dengan BKN dalam hal mendapatkan jalan tengah bagi permasalahan honorer ini. Jadi demikian informasinya Bapak Ibu. Harapannya solusi tersebut segera difinalkan sehingga nasib honorer tidak terombang-ambing lagi menunggu keputusan dari pemerintah. Demikian, terima kasih.